Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimas Ramadan dan rekan saya Hilmanisa Fitratur Rahmah. Di sini kami akan menjelaskan tentang objek studi hukum Islam. Yang pertama ada objek studi hukum Islam. Objek studi hukum Islam merupakan seluruh yang membicarakan tentang Islam, mulai dari level atau tingkat wahyu yang berupa nas, hasil pemikiran ulama, sampai pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Ada berbagai pendekatan yang ditawarkan dalam studi Islam, namun seluruhnya dapat dikatakan bermuara dari model pendekatan Charles J. Adams dalam studi agama, yakni yang pertama ada pendekatan normatif atau religius, yakni pendekatan yang didasari oleh sikap atau kerangka teologis dan religius dalam mengkaji agama dengan tujuan mempengaruhi orang lain, yakni pendekatan misioneritas tradisional, apologatif, dan simpati. Yang kedua ada pendekatan deskriptif, yakni pendekatan yang bersifat netral atau selanjutnya dikenal dengan studi ilmiah agama, yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada pendekatan sejarah dan filologi, yang kedua pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan yang ketiga ada pendekatan fenomenologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa studi Islam merupakan kajian berbagai unsur-unsur yang terdapat di dalam agama Islam, yakni wahyu Al-Quran dan hadis Nabi, pemahaman teks, dan praktik masyarakat Islam. Pada tataran tersebut, Islam yang telah melewati 14 abad lebih, pemahaman Islam awal sempurna perlu ditelusuri dalam rangka menjawab tantangan masa sekarang bahkan yang akan datang. B. Metode pengembangan studi hukum Islam. Dengan aneka metode, studi hukum Islam tidak rigid dan stagnasi, melainkan fleksibel dan dinamis. Studi hukum Islam tetap menarik untuk dikembangkan, dipandang dari metode pengembangannya. Ada 3 bentuk kajian studi hukum Islam, yaitu normatif, historis, dan sosiologis. Yang pertama ada studi hukum Islam normatif. Studi ini terfokus dari norma hukum yang tertulis. Norma hukum Islam adalah perangkat aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umat muslim. Dalam hukum Islam ada 4 norma hukum yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Norma ini dapat dikaji dengan menggunakan metode yang biasa digunakan dalam studi kepustakaan, seperti metode deduksi dan induksi. Yang kedua ada studi hukum Islam historis. Sejarah adalah ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau kejadian di masa lalu dengan memperhatikan dari segi waktu, tempat, pelaku, latar belakang, dan hikmah yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Dengan demikian, sejarah selalu mengandung unsur 5W dan 1H yang disusun secara sistematik dan kronologis, sehingga mudah dipahami, diidentifikasi, dan diambil pelajarannya. Setiap peristiwa tidak luput dari sejarah. Dalam sejarah tersaji aktor, pemikiran, kejadian, tempat, waktu, dan objek. Karena hukum melewati peristiwa sejarah, maka studi hukum Islam historis menjadi penting. Yang selanjutnya yaitu studi hukum Islam sosiologis. Ada 3 pendekatan ilmu sosial yang bisa digunakan untuk mengembangkan studi hukum Islam sosiologis. Yang pertama yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data-data yang bukan angka dan melaporkannya dalam bentuk verbal atau pernyataan. Pendekatan ini bisa diaplikasikan dengan banyak metode, antara lain yaitu metode studi hukum, metode fenomenologi, dan metode etnologi. Kemudian yang kedua yaitu kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali data-data berupa angka dan dilaporkan dalam bentuk angka pula. Yang ketiga, partisipatoris. Pendekatan ini juga kurang diperhatikan, padahal pendekatan ini sangat efektif dalam melakukan perubahan dalam sosial. Peneliti tidak sekedar menggambarkan data, tetapi juga menjadi fasilitator bagi agen-agen perubahan. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian objek studi hukum Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah secara istilah dalam agama berarti perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, sehingga bisa menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Hasan al-Banna, di mana ia mengatakan bahwa akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan. Kemudian yang kedua yaitu syariat.
Syariat dalam konteks kajian hukum Islam lebih menggambarkan kumpulan norma-norma hukum yang merupakan hasil dari proses tasyri'. Maka dalam membahas syariah diawali dengan membahas tasyri'. Tasyri' merupakan menciptakan dan menerapkan syariah. Dalam kajian hukum Islam, tasyri' sering didefinisikan sebagai penetapan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ada akhlak. Secara etimologis, akhlak berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat. Sementara itu, secara terminologis, akhlak berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat 4 hal yang menjadi syarat apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama yaitu perbuatannya yang baik. Kemudian yang kedua, kemampuannya melakukan perbuatan. Kemudian yang ketiga, kesadarannya akan perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat, kondisi dalam jiwanya yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik. Demikian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.